Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mahasiswa ada dua tanggung jawab, ada dua amanat. Pertama, amanat keilmuan intelektual. Yang namanya berpikiran intelektual itu membutuhkan kecerdasan dan membutuhkan kearifan. Maka jauhilah emosional, intifa wara'il hawa, harus dijauhi itu, dihindari. Tapi dalam membangun intelektualitas kita sebagai Muslim Ahlussunnah wal Jamaah ada rambu-rambu, yaitu tidak boleh keluar dari koridor usul fikih. Silahkan berpikir kritis, membangun disiplin ilmu yang baru lah, model baru silahkan, tapi rambu-rambu itu harus dijaga, yaitu bersumberkan Al-Quran, hadis dan akal. Al-Quran, hadis sebagai nas suci, akal sebagai alat untuk membangun kita bersikap moderat. Tanpa akal kita akan minimal eksklusif, dikhawatirkan malah ekstrim, radikal, atau teroris malah. At-tamassuk ala zahirin nas dolatun fid din. Berpegang teguh jumud pada nas itu bisa menyesat dalam pemahaman agama. Ada dalam hadis Bulughul Maram misalkan, kalau kamu mau buang hajat, syariqu aw gharibu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Kenapa? Ya, akal harus jalan di sini. Karena Mekah ada di selatan dan Madinah di utara. Maka kalau qadhil hajah menghadap ke selatan, menghadap kiblat, jangan. Kalau menghadap ke utara, membelakangi kiblat, jangan. Maka ke barat atau ke timur. Jadi maksud azamnya apa? Menghindari Ka'bah kan gitu. Nah, di Indonesia, ayo menghadaplah ke barat. Kalau hajah malah salah, malah tidak sampai kepada tujuan maksudnya ajar Rasulullah itu. Justru kalau di Indonesia jangan ke barat dan jangan ke timur. Justru harus, ya katakan harus, bukan harus wajib ya, ternyata harus ke utara atau ke selatan. Bertolak belakang dengan nas itu. Tapi secara maksud tercapai. Disitulah peran akal agar mampu memahami maqasidus syariah atau maqasidul aqwal, maqasidun nas. Apalagi yang kita tahu lah, Tuhan duduk di arsy, Tuhan punya tangan, Tuhan punya mata, Tuhan punya muka. Wajah rabbuka malakus sofa, malaikat baris, Tuhan datang. Itu semuanya harus dipahami dengan peran akal sangat penting. Inilah intelektualitas kita yang mundobit, tidak boleh liar. Kalau liar itu artinya liberal itu artinya sudah tidak lagi membatasi diri dengan nas. Selama orang itu masih membatasi dirinya, mengikatkan dirinya dengan Al-Quran hadis, nggak liberal. Bagi saya, selama masih qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, tidak liberal. Yang menurut liberal itu yang sama sekali tidak membatasi dirinya dengan rambu-rambu nas. Jadi intelektual yang bermanfaat, intelektual yang mampu membangun sebuah cara berpikir yang menggabungkan, mensinergikan antara nas dan akal. Kemudian yang kedua, amanat atau misi mahasiswa itu adalah, bagi saya atau bagi kita orang santri NU, membangun budaya. Bahasa santrinya membangun akhlak. Secara umum membangun budaya. Alhamdulillah kita mewarisi budaya dari leluhur kita yang sangat luar biasa, sangat kuat. Itu warisan kita berharga dari leluhur kita yang tidak dimiliki oleh rata-rata oleh orang Arab. 350 tahun dijajah,
bukan terpengaruh penjajah, malah benci penjajah. Orang tua kita tuh benci penjajah, bukan hanya kelakuan kolonialnya, tapi benci agamanya, benci bahasanya, benci pakaiannya, benci cara-cara kehidupannya. Itu kadang kebablasan itu. Tapi ternyata itu warisan yang kita warisi dari orang tua yang sangat luar biasa. Sehingga merdeka, ayah saya itu satu kata bahasa Belanda nggak ngerti, satu kata aja. Selamat pagi itu apa bahasa Belandanya? Nggak tahu tuh. Saking bencinya. Itu. Tanpa budaya, ya bangsa kan carut marut kayak Timur Tengah ini. Jadi kehilangan budaya. Kehilangan budaya, kehilangan jati diri. Jati diri ya udah hanyut dengan pengaruh-pengaruh yang sedang mengalir. Nanti ombaknya sosialis, betul sosialis. Ombaknya kapitalis atau Amerika, pikir secara ala Amerika dan Eropa. Itu orang yang kehilangan kepercayaan diri. Alhamdulillah orang tua kita dulu mempunyai kepribadian sangat kokoh. Kitanya pun harus kokoh. Kitanya pun harus tangguh. Kita punya tipologi sendiri, punya karakter sendiri. Islam Indonesia, bukan Islam Eropa, bukan Islam sosialis, bukan Islam Arab. Cari ilmu di Arab, tapi karakternya dibawa pulang karakternya. Karakter Arabnya dibawa pulang. Ilmunya ini dibawa pulang, ilmunya saja. Sudah sering saya contohkan karakter yang dibangun oleh kiai kampung. Kiainya lugu, miskin, sederhana. Sarung cat gajah duduk, sendalnya lili, bajunya koko, minyaknya misik, kopiahnya hitam campur merah, rokoknya jarum coklat. Tapi setiap memberikan nasihat pada masyarakat yang akur, gotong royong, jangan bertengkar, jangan saling menfitnah, coba. Itu artinya kiai yang deso itu sedang membangun karakter bangsa itu, sedang membangun jati diri bangsa. Yang sekolah belum tentu mendapatkan pelajaran kayak gitu, yang sekolah formal. Tapi masyarakat di musola, ya Allah, kiai-kiai itu kalau ada musibah, banjir atau longsor atau apalah, yang sabar. Coba seandainya bangsa Indonesia sesuai dengan doktrin kiai, karakter Bono Kiai ini, bangsa yang bersatu, solid, gotong royong, dan bangsa yang tangguh, kuat menghadapi segala ujian. Coba kalau bangsa Indonesia karakternya seperti yang sama oleh Kiai semuanya. Gak usah pinter, gak usah. Kalau bertengkar suami istri, sabar. Kata suaminya, istri saya cerewet Kiai, jadi gimana? Mau saya cerai? Jangan, daripada cerai lebih kawin lagi. Itu kan. Itu yang dibangun oleh karakternya. Iya, betul. Kiai kalau diminta pertimbangan begitu pasti jamnya. Gimana Kiai, kalau saya cerai aja, saya istri saya dulu galak, cerai. Jangan. Ya, kalau nggak kuat kawin lagi aja. Tapi jangan cerai. Itu luar biasa itu Kiai itu. Iya. Bukan lelucon, bukan, tapi itulah bagaimana caranya orang tua kita membangun karakter. Tidak ada kiai yang provokatif, yang menghasut, yang ayo dibom aja yuk, misalkan ayo ngebom aja yuk. Ini cara ngebom ini, atau sana belajar ngebom sana. Nggak ada. Saya jamin tidak ada kiai satupun di NU yang mentolerir kekerasan. Jangankan kekerasan ngebom atau teror, mentolerir penghasut atau itu sudah luar biasa peran Kiai dalam membangun sebuah kekuatan pemberdayaan civil society. Bukan partisan, bukan partai opo, partai apa, bukan aliran, bukan sektarian, apalagi primordial apalagi, tapi betul-betul membangun karakter bangsa.
Untuk Anda nanti pulang, warisi itu. Sebagai bangsa Muslim Indonesia, warisi itu. Itu harus kita warisi. Yang warisi dari kelompok radikal itu bukan karakter bangsa Indonesia. Dan kuatlah pegang prinsip itu. Dalam situasi kondisi apapun tetap seperti itu. Silakan yang lain demo, saya tidak. Saya larang, saya melarang. Oh, semua kok nggak ada yang ngurus, nggak apa-apa, saya sendirian, nggak akan demo. Itu namanya pegang prinsip. Bukan bela Ahok, bukan kan bela Ahok. Siapa bela Ahok? Kenal aja enggak? Kenal dalam arti ya pernah pertemuan atau pernah apa ke kantor, apa saya ke kantor ke rumahnya nggak pernah. Tapi pertama untuk membangun keseimbangan. Yang sebelah sana demo kita enggak, itu kan seimbang. Belum tentu apa yang akan terjadi kan? Kalau toh kita demo bukan diatur oleh siapa-siapa, misalkan NU demo bukan diatur siapa-siapa, ya diatur oleh NU sendiri, gitu namanya. Ini prinsip namanya. Kalau terpaksa demo bukan diatur siapa-siapa, diatur oleh pimpinan NU sendiri.